izinkan saya memberi informasi atau kita belajar sama-sama tentang kondisi neonatal atau neonatus, di mana kitten usia 0 sampai 21 hari yang non infeksius ya. Ini ada kita apa yang disebut dengan feeding kitten syndrome, lalu neonatal isoerythrolysis NI ya, sama congenital defect. Ini yang non infeksius. Izinkan saya membahasnya neonatal isoerythrolysis. Lo ngenyot sendiri. Dek, astagfirullah. Sabar. Nah, kita ketahui bahwa kucing ini memiliki golongan darah sama dengan manusia lah. Golongan darah di kucing ini ada golongan darah A, golongan darah B, lalu golongan darah AB. Nah, kucing-kucing ini bisa memiliki darah tersebut ya. Ras kucing dengan prevalensi tipe B lebih tinggi, lebih banyak ya. Kalau tipe A itu biasanya kucing Siam. Namun dipastikan sebelum transfusi, semua ras itu harus menjalani tes golongan darah. Nah, dalam kenyataannya ada kucing yang kawin, semisal indukan bergolongan darah B, kawin dengan kucing Siam misalkan bergolongan darah A ya. Anak-anaknya bisa memiliki golongan A ataupun B. Neonatus isoerythrolysis atau penyakit isoerythrolysis pada kondisi neonatus usia kitten 0 sampai 21 hari adalah antibodi yang ada di dalam seekor kucing itu akan masuk ke dalam susu kolostrum. Nah, induk kucing yang memiliki golongan darah B ketika menghasilkan anak kucing yang berdarah A, maka berakibat fatal karena reaksi silang itu mengakibatkan satu kehancuran daripada sel darah merah anak kucing itu, karena golongan B mengandung antibodi anti A. Di sisi lain, golongan darah anak kucing itu menyebabkan kontradiksi yang berakibat fatal bagi anak kucing, ibarat transfusi yang tidak cocok, sehingga mengakibatkan kematian, mengakibatkan anemia, dan mengakibatkan kematian yang mendadak. Makanya untuk pencegahannya biasanya dipastikan bahwa ketika mau dikawinkan, induk kucing dengan pejantannya ini memiliki golongan yang sama yang memang direkomendasikan, sehingga kejadian neonatal isoerythrolysis ini tidak terjadi. Penyakit ini jika terkena pada anak kucing, ramalan kesembuhannya adalah susah karena antibodi itu sudah menyerap ke sirkulasinya dan mengakibatkan keracunan. Halo, dengan saya Kak Andri. Izinkan saya berbagi bagaimana tips breeding ketika Anda memiliki
2 ekor jantan betina yang bagus tapi berbeda jenis darahnya. Karena ada satu problem ketika indukan semisal berdarah B dan pejantan berdarah A tapi Anda kawinkan, itu akan berakibat kejadian apa yang disebut dengan neonatal isoerythrolysis. Ya, ini adalah satu penyakit diakibatkan karena antibodi kedua darah ini berbeda, sehingga mengakibatkan kejadian gagalnya proses pertumbuhan dari atau kehidupan dari kucing tersebut, karena akibat dari antibodi yang ditimbulkan pada kucing golongan A bertabrakan dengan kucing golongan B, sehingga mengakibatkan kematian yang mendadak dan kondisi-kondisi yang fatal bagi anak-anak kucingnya. Makanya kejadiannya biasanya sangat mendadak, dan memang bagi para breeder atau peternak kucing memastikan bahwa golongan darah mereka dipastikan sama. Kalaupun tidak sama, ada tips-tips yang memang perlu diperhatikan, dan itu memang cukup rumit, tapi kita tetap harus berusaha, dan resiko-resiko itu menjadi perhatian bagi para breeder. Bagaimana memang kalau dari sisi breeding kita memiliki kelebihan dari keduanya, pejantan memiliki kelebihan dan betina memiliki kelebihan, dan kita menginginkan kedua kelebihan itu agar anak-anaknya kalau memang kita harus kekeh untuk membreeding mereka, jalan satu-satunya adalah diharapkan yang pertama strateginya menyediakan indukan yang sama-sama dengan usia kehamilan atau kebuntingannya, sehingga ketika lahir kucing berdarah A ini bisa disusukan ke indukan yang berdarah A juga. Dan kalau memang itu dipaksakan untuk dibreedingkan, yang kedua tentunya menyiasati dengan memberikan suplemen yang mengandung kolostrum, di mana 24 jam pertama merupakan sesuatu yang vital, sehingga tidak terjadi resiko-resiko kondisi neonatus isoelectrolysis. Itu mungkin tips dari saya, semoga membawa manfaat bagi kita semua.